Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1 tugas RBL TPP 29 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Belsazar PLG DUP dengan NIM 123190013 sebagai Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renalif Kurnia dengan NIM 123120015 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Ivan Abraham dengan NIM 123190017 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Nabila Sugiarto dengan NIM 123190014 dari Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Yasya Fidal Amin dengan NIM 123190006 dari Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Riwagatra Limba dengan NIM 123190018 dari Prodi Teknik Industri. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum Bernoulli pada pompa hidrolik miniatur yang dibuat menggunakan bahan suntikan dan stick. Hukum Bernoulli digunakan sebagai dasar teoritis untuk memahami hubungan antara kecepatan aliran fluida, tekanan, dan ketinggian pada sistem pompa hidrolik miniatur. Dalam dasar teori, kami membahas mengenai ilmu fluida dinamis, di mana ilmu fluida dinamis ini membahas mengenai perilaku fluida yang dapat berupa cairan atau gas ketika mengalir atau bergerak. Fluida dinamis memiliki sejumlah karakteristik seperti ketidakmampatan, ketidakgesekan, kestabilan aliran, dan ketidaktersendatannya. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa total energi mekanik persatuan massa suatu sistem tertutup adalah konstan selama tidak ada kerja yang dilakukan oleh atau pada fluida dan tidak ada pula perubahan energi panas. Persamaan hukum Bernoulli adalah P ditambah setengah dikali rho dikali V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan statis, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi fluida di atas suatu titik referensi. Berikut merupakan alat dan bahan yang dipakai dalam pembuatan alat tugas RBL: stick, pushpin, lem tembak, selang kecil, jari-jari 5 cm, panjang 15,7 cm, suntik, volume 1, 10 ml, dan volume 2, 20 ml, double tip, slot tip, gunting, cutter, penggaris, lem, alas, dan stopwatch. Berikut merupakan prosedur pembuatan miniatur pompa hidrolik. 1. Semua alat dan bahan disiapkan. 2. Alas penampang dan alas pondasi dari pompa hidrolik dibuat menggunakan stick yang tersedia dengan cara dilem. 3. Dibuatnya dongkrak bersilang dengan menusuk pushpin pada setiap ujung dan tengah stick sehingga dongkrak dapat memanjang dan memendek. 4. Disatukannya semua yang telah dibuat dengan menggunakan alas yang telah disediakan. 5. Dilanjutkannya dengan pembuatan pompa menggunakan suntik 10 ml dan 20 ml dengan merekatkan tiap ujungnya pada selang yang telah tersedia. 6. Pompa ditempel pada alas dan fondasi dongkrak dengan suntikan 10 ml yang menghadap ke dongkrak sehingga nantinya dapat mendorong dongkrak. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengambil data dari percobaan menggunakan alat yang telah dibuat. 1. Spesifikasi alat dihitung. Pertama, menghitung V1, variabel pertama dari percobaan yaitu volume dengan memenuhi selang dan suntik 20 mili. Data dicatat pada tabel. 2. Dengan V1, dicarinya Hmax dari dongkrak dengan menekan suntik hingga suntik 10 mili terpenuhi sepenuhnya. Tinggi H-nya dicatat pada tabel. 3. Dengan mendapat acuan tinggi maksimal, hitung waktu yang dibutuhkan dongkrak dari bawah ke Hmax menggunakan stopwatch dan gaya konstan pada suntikan. Data dicatat pada tabel. 4. Untuk V2, air memenuhi selang dan suntikan 10 mili. Hitung juga waktu yang dibutuhkan oleh dongkrak untuk mencapai Hmax dengan gaya yang konstan dan sama dengan gaya yang digunakan pada V1. Data dicatat pada tabel. 5. Untuk mencapai Hmax, dihitung juga untuk V2, data dicatat di tabel. Selanjutnya kita akan membahas data hasil percobaan dan analisis. Percobaan dilakukan untuk menemukan perbedaan dari kecepatan tiap perbedaan volume pompa.
dalam percobaan kali ini, selang bervolume 15,7 ml dari perhitungan alas penampang selang, yaitu lingkaran, dikali dengan panjang selang, lalu dikonversikan menjadi mililiter. Volume 1 terdiri dari penjumlahan volume selang dan volume suntikan 20 ml yang penuh dengan air. Untuk volume 2, volume suntikan 10 ml yang penuh air. Dengan perbandingan volume tersebut, ditemukan bahwa terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk pompa mencapai ketinggian maksimum dengan gaya yang kurang lebih konstan. Untuk volume pertama, didapati kecepatannya adalah 5,4 dikali dengan 10 pangkat min 2 meter per sekon, dan untuk volume kedua, kecepatannya adalah 6,5 dikali dengan 10 pangkat min 2 meter per sekon. Dalam hukum Bernoulli membahas tentang prinsip bahwa energi total persatuan massa fluida harus tetap konstan dalam aliran fluida yang tidak bergesekan dan tidak terganggu. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa terdapat perpindahan antara tekanan, kecepatan, dan tinggi potensial gravitasi pada suatu titik dalam aliran fluida. Dalam konteks hubungan volume atau ditandai dengan V besar dengan kecepatan yang ditandai dengan V kecil, percobaan ini memakai volume air yang dipakai dan kecepatan pompa atau mencapai ketinggian maksimum yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil percobaan, semakin besar volumenya, semakin kecil kecepatannya. Begitu juga yang terjadi sebaliknya. Semakin kecil volume yang terisi, semakin besar nilai kecepatan dari pompa untuk mencapai ketinggian maksimum. Fenomena tersebut sudah sesuai dengan hukum Bernoulli yang menyatakan trade-off antara tekanan dan energi yang berkaitan dengan volume dan kecepatan. Berdasarkan bunyi hukum dan rumus hukum Bernoulli, volume dan kecepatan memiliki hubungan inverse atau berbanding sebaliknya, yang artinya ketika volume berkurang, kecepatan akan meningkat dan sebaliknya. Dengan hasil analisis ini dapat dinyatakan bahwa alat RBL, yaitu miniatur pompa hidrolik, sukses dalam memperagakan atau memproyeksikan penerapan hukum Bernoulli fluida dinamis, yang dimana biasanya pompa hidrolik selalu dihubungkan dengan hukum Pascal, yang dimana berhubungan dengan gaya dan luas penampang dari pompa tersebut. Berikut mungkin manfaat yang mungkin dihasilkan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, penerapan pada perangkat medis seperti pompa infus atau sistem pengiriman obat dalam skala mikro. 2. Mengaplikasikan pada otomasi dan robotika dalam skala kecil, serta sumber pengetahuan di bidang fisika, teknik, dan ilmu yang terkait. Berikut merupakan kelebihan atau keunikan dari miniatur pompa hidrolik yang dibuat. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat itu mudah untuk dicari dan alat mudah untuk dibuat. Yang kedua, mudah untuk dioperasikan. Yang ketiga, alat ini dapat menjelaskan hukum Bernoulli yang dimana biasanya pompa hidrolik condong ke arah pembahasan hukum Pascal. Terlepas dari kelebihan miniatur pompa hidrolik, alat ini juga memiliki kekurangan dalam penggunaan yang intensif. 1. Komponen miniatur buatan seringkali lebih rentan terhadap keausan dan kegagalan mekanis dibandingkan dengan versi yang lebih besar. Ini dapat menjadi masalah dalam aplikasi di lingkungan yang keras atau dengan penggunaan yang intensif. 2. Penggunaan bahan suntikan dan stick mungkin memiliki ketidakpastian terkait dengan sifat mekanis dan kimianya. 3. Temuan dari eksperimen miniatur mungkin tidak selalu dapat diterapkan dengan langsung pada aplikasi pompa hidrolik ukuran penuh. 4. Pengukuran variabel seperti volume air dalam suntikan atau kecepatan aliran pada skala miniatur dapat menjadi lebih sulit dan memerlukan teknik pengukuran yang presisi untuk mendapatkan data yang akurat. Berikut merupakan saran dan analisa untuk pengembangan alat ini ke depannya. Pada alat selanjutnya, alangkah baiknya menambahkan penghubung antar ujung dongkrak agar dongkrak dapat beroperasi seimbang. Untuk penelitian selanjutnya, dapat ditambahkan variabel lain seperti tekanan dan lain-lain. Berdasarkan alat RBL, tujuan, hasil percobaan, dan analisis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hukum Bernoulli dapat diterapkan pada miniatur pompa hidrolik dengan menggunakan variabel percobaan yaitu volume dan kecepatan. Yang kedua, volume dan kecepatan memiliki hubungan invers atau berbanding terbalik. Ketika volume berkurang, kecepatan akan meningkat, begitu pula yang terjadi sebaliknya.